Halo saudara, kita berjumpa lagi pada materi morfologi. Kali ini kita akan membahas konversi. Apakah yang dimaksud dengan konversi? Ya, kali ini kita akan membahasnya. Jadi konversi merupakan salah satu proses pembentukan kata atau proses morfologis. Nah, dalam kegiatan ini kita akan membicarakan pengertian konversi, kemudian contohnya, serta simpulannya. Beberapa pendapat tentang definisi konversi. Yang pertama adalah konversi adalah proses pembentukan kata dengan perubahan kategori yang tidak disertai perubahan bentuk apapun. Nah, saudara, kalau sebelumnya kita sudah membahas proses morfologis ya. Dalam proses morfologis itu bisa ada perubahan kategori, bisa juga tidak, gitu. Tetapi yang sudah kita pelajari dalam proses morfologis selalu ada perubahan bentuk. Nah, inilah yang berbeda. Kali ini pada konversi, proses pembentukan kata atau proses morfologis itu justru tidak disertai perubahan bentuk apapun. Kita lanjutkan ya dengan pendapat berikutnya. Nah, ini masih pendapatnya Kristal. Jadi konversi adalah istilah yang merujuk pada proses turunan ketika suatu leksem menjadi milik kelas kata baru tanpa ada penambahan afiks apapun. Nah, dalam bahasa Inggris kita dapat melihat misalnya smell, taste, heat, dan walk yang berasal dari kelas verba berubah menjadi nomina tanpa ada penambahan afiks apapun. Sebab itu, saudara, tidak ada perubahan bentuk karena tidak ada apapun yang ditambahkan. Kemudian, konveksi disebut juga dengan derivasi nol atau zero derivation. Transposisi atau sebagian ahli juga menyebutnya sebagai pergeseran fungsional. Nah, mengapa derivasi nol? Ya, karena tidak ada perubahan bentuk, sehingga tidak ada yang berubah. Berikutnya, konversi adalah derivasi kata baru tanpa adanya pemarkahan apapun. Konversi dapat didefinisikan sebagai pemakaian kata dengan kategori sintaktis tertentu dalam posisi sintaksis yang bukan tempatnya. Nah, saudara, dari definisi ini, apa yang dapat Anda simpulkan? Ya, pertama, konversi adalah pembentukan kata dan bersifat derivasional. Mengapa demikian? Karena terjadi perubahan kategori. Kemudian yang kedua, dalam konversi tidak ada perubahan bentuk apapun. Yang ketiga, konversi berkaitan dengan pemakaian leksem tersebut dengan kategori sintaktis tertentu. Jadi, kita dapat mengetahui konversi atau bukan, atau terjadi konversi atau tidak, kita dapat melihatnya atau mengeceknya dalam posisi sintaktis tertentu. Nah, berarti kita juga perlu melihatnya dalam kalimat. Nah, misalnya, Tono membaca buku. Kalimat pertama,
kalimat kedua, membaca itu menyenangkan. Dua-duanya menggunakan membaca. Nah, sekarang kita lihat ya, yang pertama, Tono membaca buku. Membaca berposisi sebagai predikat. Sedangkan pada membaca itu menyenangkan, membaca berposisi sebagai subjek. Lalu, apa pengaruhnya? Nah, saudara, ketika membaca berposisi sebagai predikat, maka kategorinya adalah verba. Tetapi ketika membaca berposisi sebagai subjek, maka kategorinya adalah nomina. Nah, sebab itulah ini terjadi perubahan kategori. Meskipun secara bentuk tidak ada yang berubah. Jadi dapat Anda lihat ya, secara bentuk ini tidak ada yang berubah. Tetapi karena posisinya dalam kalimat berbeda atau berubah, maka kategorinya juga berubah. Nah, itu menunjukkan bahwa ada perpindahan posisi membaca dalam struktur sintaksis, yaitu dari predikat ke subjek. Nah, perubahan atau perpindahan posisi itulah yang disebut dengan transposisi. Jadi dalam bahasa Indonesia, konversi kategorial kata terjadi karena adanya transposisi ini. Nah, kalimat berikutnya. Kakak membeli sapu. Yang kedua adalah sapu lantai itu. Kita lihat ya, saudara, ini sama-sama menggunakan sapu. Apakah perbedaannya? Ya. Sapu pada kakak membeli sapu ini sebagai objek dan berkategori nomina. Kemudian, sapu lantai itu berkategori verba. Nah, berarti saudara dapat dilihat bahwa terjadi transposisi di sini, yaitu perpindahan dari nomina ke verba. Perpindahan dari objek ya, kemudian ke predikat. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada perubahan bentuk ya dalam proses ini. Kemudian kategori katanya berbeda karena satu nomina dan satu verba. Kemudian maknanya pun berbeda. Kalau ini adalah modus imperatif begitu. Sedangkan ini sapu pada kakak membeli sapu ini mengacu pada benda. Nah, sekarang kita lihat contoh berikutnya. Ada ia berbadan gemuk, ya, kalimat pertama ia berbadan gemuk, kemudian gemuk itu menggemaskan, sama-sama gemuk. Nah, seperti yang tadi, maka terjadi transposisi, yaitu dari pelengkap ke subjek. Maka gemuk di sini adalah adjektiva. Kemudian gemuk yang di kalimat kedua adalah nomina. Nah, sebab itulah maka dapat dikatakan bahwa tidak ada perubahan bentuk pada gemuk dalam kalimat ia berbadan gemuk dan gemuk itu menggemaskan. Kemudian ada kategori kata yang berbeda serta ada makna yang berbeda. Nah, kalau begitu saudara, apakah konversi itu? Maka dapat kita simpulkan bahwa konversi merupakan pembentukan kata atau proses morfologis
dengan perubahan kategori tanpa ada perubahan bentuk. Bagaimana, saudara? Dapatkah Anda pahami? Ya, jika belum, maka simaklah video ini lagi. Pelajarilah contoh-contoh yang diberikan. Terima kasih. Selamat belajar.